Shalom Bapak Ibu, kembali lagi kita datang di hadirat Tuhan pada hari ini untuk menyembah dan memuji Tuhan. Kami sangat diberkati betapa Tuhan yang masih tetap terus bersama dengan kami dan menyertai kami, memelihara kami, menjaga dan melindungi kami sampai hari ini, bahkan seterusnya. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan mulai kebaktian pada hari ini. Cuaca yang cukup dingin hari ini, tetapi Tuhan hangatkan kita dengan kasih Tuhan yang berlimpah-limpah. Haleluya. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya. Haleluya. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus Bapa. Kami datang dengan penuh kerendahan hati. Kami datang dengan penuh penundukan diri di bawah kaki-Mu, di bawah tangan-Mu yang kuat. Sebab kami tahu, kami sadari bahwa kami tidak dapat berbuat apa-apa di luar Engkau. Kami bukan siapa-siapa Bapa. Kami tidak dapat berjalan sendiri tanpa Engkau. Oleh sebab itu kami perlu Engkau Bapa. Kami perlu pimpinan-Mu, bimbingan-Mu Bapa. Tuhan yang beracara Bapa, Tuhan campur tangan Bapa. Kami serahkan kebaktian hari ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Biar Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang beracara Bapa, dan Tuhan yang kuduskan Bapa. Tuhan juga yang tutup bungkus dengan darah-Mu, darah anak domba, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Pagari Bapa setiap ruangan, di luar ruangan, di luar tempat ini Bapa, pagari dengan pasukan malaikat-Mu Bapa. Tuhan juga terus kuduskan hati dan pikiran kami Bapa, agar kami boleh menyembah dan memuji-Mu Bapa dengan penuh keluasan, dengan penuh kebebasan Bapa, untuk datang di hadirat-Mu, menyembah Raja di atas segala Raja. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk hari ini Bapa, penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, penjagaan-Mu, dan perlindungan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami. Haleluya, haleluya. Kami mau serahkan Bapa kebaktian mission dari awal hingga akhir Bapa. Biar Tuhan yang penuhi dengan hadirat-Mu Bapa, penuhi dengan Roh-Mu yang melayang-layang Bapa di setiap ruangan Bapa. Kami mau tolak Bapa setiap roh-roh yang tidak datang daripada Tuhan. Kami mau bersatu hati dan menolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan yang hadir, Roh Kudus yang hadir pada hari ini Bapa, dan seterusnya Bapa, dan menemani kami Bapa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Curahkan sekarang Roh-Mu yang Tuhan. Lihat kami telah datang, berbeban berat, rasa lelah dan dahaga. Curahkan
Mari kita nyanyikan sama-sama. Curahkan sekarang, amin. Rohmu ya berhembuslah Roh Kudus.
Terima kasih Bapa. Kami sangat diberkati Bapa. Kami sangat diberkati oleh kehadiran-Mu Bapa. Terima kasih Bapa atas kehadiran-Mu Bapa. Engkau yang selalu hadir di setiap hari kami Bapa. Engkau yang selalu melawat kami Bapa. Engkau yang selalu menjamah kami Bapa. Engkaulah yang selalu mengubah kami, membaharui Bapa kami. Terima kasih Bapa. Haleluya, kami siap Bapa untuk memuji-Mu dan meninggikan nama-Mu, meninggikan Engkau di tempat maha tinggi Bapa, di tempat tersembunyi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin, amin, amin. Siap memuji Tuhan. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus, bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Amin. Hari-hariku lalui, amin, bersama Yesus, yes. Suka dukaku jalani, amin, bersama Yesus. Persoalan pencobaan kan ku hadapi bersama Yesus, juru selamatku. Hari-hari, hari-hariku lalui, yes, bersama Yesus, amin. Suka dukaku jalani
oleh Tuhan Yesus penolong, amin. Bilurnya, oh bilurnya, bilurnya sungguh heran, yes. Bilurnya, bilurnya membawa kesembuhan, amin. Asal percaya saja semua sakit hilanglah oleh Tuhan Yesus penolong. Asal percaya saja semua sakit hilanglah oleh Tuhan Yesus penolong, amin. Asal percaya saja semua sakit hilanglah oleh Tuhan Yesus penolong, amin. Oleh Tuhan Yesus penolong, ya. Asal percaya saja semua sakit akan disembuhkan, amin. Haleluya, haleluya. Praise God, puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Haleluya. Peganglah tangan Guru Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu, amin. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, 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 kudus Tuhan, kudus nama-Mu, amin Lord, haleluya. Ku beri syukur jalan simfoni indah, ajaib, 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 ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, oh Yesus, haleluya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Peganglah tangan Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu, oh haleluya. Bawalah diriku kepada segala kebenaran,
Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, haleluya. Kau hadir di sini. Haleluya. Allah Roh Kudus hadir di sini. Lawat kami Tuhan, jamahlah kami. Allah Roh Kudus hadir di sini. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan. Penuhi kami tempat ini dengan hadirat-Mu. Haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya.
Haleluya. Bapa, kami mau serahkan Bapa waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Tuhanlah yang akan bersabda dan berfirman Bapa. Lewat kebenaran firman-Mu malam hari ini, pada hari ini. Kami mau serahkan Bapa waktu dan ruangan ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Biar Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang berkata-kata, Tuhan yang mengajar kami Bapa, agar kami semua boleh dipenuhi, diperkaya oleh pengajaran-pengajaran ilahi Bapa. Pengajaran ilahi yang daripada Tuhan, yaitu roh kebenaran yang mengajar kami. Roh Kudus adalah roh kebenaran, roh yang mengetahui kepada seluruh kebenaran itu, dan roh yang akan membawa kami kepada seluruh kebenaran itu Bapa. Terima kasih Bapa untuk kehadiran-Mu hari ini. Kami sangat diberkati Bapa dengan kehadiran Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Shalom Bapak Ibu. Senang sekali kita boleh berjumpa lagi pada hari ini di rumah Tuhan, di rumah doa, di mana Tuhan berkata kita harus penuhi rumahnya, kita harus penuhi rumah doa untuk menyembah dan memuji Tuhan. Amin. Bagaimana kabarnya semua? Pasti di dalam keadaan sehat dan luar biasa, karena penyertaan Tuhan terus menyertai kita. Amin. Haleluya. Terima kasih. Saya sangat berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan masih juga mau memberikan saya kesempatan pada hari ini untuk boleh mengabarkan kabar baik, yaitu kebenaran firman-Nya lewat kehidupan saya, di mana Tuhan yang sudah selamatkan saya dari dosa-dosa saya, dari pelanggaran-pelanggaran saya, dan Tuhan boleh membawa saya pada hari ini untuk boleh berdiri di hadapan saudara, untuk boleh memberitakan kebenaran firman-Nya. Haleluya. Dan semua hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kemuliaan-Nya juga hanya bagi Tuhan. Kami sangat diberkati bahwa Tuhan yang masih tetap terus bersama-sama dengan kami sampai hari ini, di mana Tuhan yang tetap terus memelihara kita, menjaga dan melindungi kita. Amin. Hari ini firman Tuhan yang akan di-sharingkan diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-8. Jadi kalau saudara mau bacakan juga sama-sama, kita boleh membacakan sama-sama. Diambil hari ini firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Kita akan membacakan sama-sama. Saya persilakan untuk yang membacakan. Pembacaan firman pada sore ini terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dari Yesus terangkat ke surga. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Haleluya. Firman Tuhan yang begitu indah, ya. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayatnya yang ke-8. Di situ Tuhan berkata, ya, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Samaria dan di seluruh Judea dan sampai ke ujung bumi. Jadi ini Tuhan berkata bahwa di saat kita sudah diselamatkan, Tuhan akan curahkan rohnya ke atas kita. Jadi bagi orang-orang yang sudah menerima keselamatan, bagi orang-orang yang sudah menerima baptisan lewat air dan roh,
setelah itu Tuhan yang akan membaptis kita dengan Roh Kudus, ya. Karena Yohanes Pembaptis juga sudah berkata, ya, Tuhan yang akan membaptis kita dengan Roh Kudus. Jadi Yohanes Pembaptis hanya ditugaskan pada hari itu untuk membaptis orang dengan lewat air dan hanya dibaptiskan lewat air, ya. Tetapi Tuhan yang membaptis kita dengan Roh Kudus setelah itu, ya, setelah kita menerima baptisan air, ya, baptisan kudus, yaitu baptisan air. Saudara, di dalam ayat ini sudah jelas, ya, kalau kita sudah dicurahkan, kalau Roh Kudus sudah dicurahkan ke atas kita, maka kita harus pergi, ya, yaitu harus menjadi saksi Tuhan. Artinya kita tidak boleh malas-malas lagi untuk bersaksi, ya, untuk bersaksi akan kebaikan Tuhan, atas kebaikan Tuhan, atas keselamatan, yaitu kabar baik yang Tuhan sudah berikan kepada kita, Tuhan sudah serahkan kepada kita, ya, bahwa kabar baik itu yang kita harus memberitakan, yang kita harus saksikan, ya, lewat kehidupan kita. Jadi dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita harus menyaksikan atas kabar baik itu. Kita harus memberitahukan kepada masyarakat, ya, kepada orang-orang di sekitar kita, kepada community kita, ya, bahwa kita sudah diselamatkan oleh kabar baik itu. Kita sudah dimenangkan oleh keselamatan kabar baik, yang mana Tuhan Yesus yang sudah selamatkan kita, ya. Oleh sebab itu kita harus rajin-rajin bersaksi. Jadi jangan malas kalau mau bersaksi, ya. Kita harus tetap penuh dengan sukacita untuk menyaksikan, untuk memberitakan kepada dunia, ya, memberitahukan kepada dunia yang belum mengenal kabar baik, yang belum pernah mendengar kabar baik ini. Ini adalah tugas saudara dan saya, tugas kita bersama untuk membawa kabar baik, ya, sampai di luar sana. Jadi di situ Tuhan berkata, ya, engkau akan, kalau Roh Kudus dicurahkan ke atas kamu, engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Samaria, dan seluruh Judea, dan sampai ke ujung bumi. Jadi kita harus menjadi saksi-saksi Tuhan yang luar biasa, saksi-saksi Tuhan yang penuh dengan roh yang menyala-nyala, ya. Jadi jangan menjadi orang-orang yang sudah menerima keselamatan lalu kita menjadi orang-orang yang malas, kita menjadi orang-orang yang tidak mau bersaksi lagi. Karena kita pikir kita sudah diselamatkan, cukup sampai di situ. Tidak sampai di situ, saudara. Di saat kita menerima keselamatan itu, kita harus menjadi saksi Tuhan. Ya, setelah Roh Kudus dicurahkan ke atas kamu, ke atas saya, ke atas kita semua, kita akan menjadi saksinya. Ya, karena di sini sudah dikatakan jelas, ya, bahwa Tuhan berkata kita akan menjadi saksinya, ya, di Yerusalem, Samaria, seluruh Judea, dan sampai ke ujung bumi. Artinya kita juga harus membawa terus kabar baik ini, ya, dimanapun kita pergi. Dan terlebih-lebih bagi orang-orang yang belum pernah mendengarkan mengenai kabar baik ini, kita harus memberitahukan kepada mereka, ya. Dan di situ pun ada di dalam ayat Matius kalau nggak salah, itu juga dikatakan, Matius 19 kalau nggak salah, yaitu di situ juga dikatakan, ya, Tuhan bilang di situ, ya, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, ya. Itu pun dikatakan di situ. Setelah Roh Kudus dicurahkan ke atas kita, kita harus pergi, ya. Tuhan bilang harus menjadi saksi, pergi. Oleh sebab itu dikatakan di dalam Matius 19 kalau nggak salah, itu di situ dikatakan, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi kita tidak boleh hanya tinggal di dalam, artinya hanya diam di dalam dan senang-senang di dalam, ya, kumpul-kumpul di dalam, makan-makan, minum-minum, tidur-tidur, amin, duduk-duduk, ngobrol-ngobrol. Lalu sesudah itu kita tidak menjadi saksi, ya, tidak menjadi saksi Tuhan, tidak pergi untuk membawa Injil, ya, untuk membawa kabar baik, ya, di mana amanat agung sudah memerintahkan kepada kita, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, ya. Dan hari ini dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, ya, kalau Roh Kudus dicurahkan ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Samaria, di seluruh Judea, dan sampai ke ujung bumi. Jadi kita harus pergi, saudara, jangan hanya diam saja di dalam. Artinya banyak
Saya lihat community sekarang itu hanya diam di dalam, tidak mau pergi keluar, ya. Mau mencari jiwa harus keluar, harus pergi. Bukan hanya diam di dalam saja, ya. Di komunitas kita harus keluar mencari jiwa itu, ya, untuk memberitakan kabar baik agar mereka juga boleh menerima keselamatan yang kekal. Apa yang kita sudah terima daripada Tuhan, mereka juga berhak untuk menerima keselamatan itu. Jadi saudara, saya mengundang, ya, biarlah saudara boleh memiliki roh yang menyala-nyala dan tetap terus melayani Tuhan, ya, dan tetap menjadi saksi Tuhan. Artinya menjadi saksi Tuhan itu kita tidak perlu harus hebat-hebat. Kita nggak perlu harus menjadi orang hebat dulu, enggak, saudara. Roh Kudus itu sudah ada di dalam kita. Tuhan sudah curahkan Roh Kudus ke atas kita. Jadi artinya Roh Kudus yang bekerja lewat kehidupan kita, bukan kita, gitu loh. Bukan kita yang harus hebat dulu. Enggak, saudara, itu keliru, ya, pengajaran keliru, itu seperti itu. Kita harus menjadi saksi Tuhan karena Roh Kudus itu yang ada di dalam kita. Itulah Roh Kudus itu yang bekerja. Roh Kudus itu yang memimpin kita, yang menuntun kita kepada keseluruh kebenaran itu. Ya, karena Roh Kudus adalah Roh kebenaran. Jadi kita akan dipimpin oleh Roh kebenaran itu, ya, yang sudah ada di dalam kita. Kita tidak perlu diajarkan oleh orang lain, ya. Di dalam 1 Yohanes 2, kalau tidak salah, di dalam 1 Yohanes 2 ayat yang ke-27, di situ juga dikatakan, ya, kita tidak perlu diajarkan oleh orang lain, ya, karena Roh Kudus yang mengajar kita. Ya, Roh Kudus ada di dalam kita, Dia berdiam di dalam kita. Selama hidup kita kudus, kita harus tetap hidup kudus. Kita tidak boleh hidup di dalam dosa lagi, hidup bebas-bebas seenak kita lagi, karena ada Roh Kudus di dalam kita. Jadi kita tidak boleh padamkan roh itu, karena Tuhan berkata jangan padamkan roh. Ya, jadi roh Kudus itu harus tetap terus menyala-nyala di dalam kita. Jangan kita padamkan Roh Kudus itu, ya. Karena kalau kita padamkan Roh Kudus itu akan pergi, meninggalkan kita. Karena Roh Kudus tahu kita tidak mau menjalani tugas yang sudah diberikan kepada kita, ya, yaitu amanat agung yang sudah memberikan tugas kepada kita untuk menjadi saksi, ya, menjadi saksi untuk membawa berita kabar baik itu sampai ke ujung bumi. Jadi itulah, saudara, biarlah kita tetap terus, ya, mau tetap memiliki semangat untuk tetap menjadi saksi Tuhan, ya. Menjadi saksi Tuhan itu tidak perlu kita harus lewat mimpi, ya, atau lewat penglihatan, tidak seperti itu. Menjadi saksi Tuhan itu jika Roh Kudus sudah dicurahkan ke atas kamu akan menjadi saksi. Jadi bukan karena kita harus melihat lewat mimpi. Banyak itu saya dengar itu kesaksian harus lewat mimpi dulu, penglihatan dulu. Tidak seperti itu, saudara. Kalau memang saudara mendapatkan mimpi seperti itu atau penglihatan seperti itu, ya itu untuk saudara. Tapi kan ada juga orang lain tidak mengalami hal itu. Orang lain mengalami hal yang berbeda. Karena cara Tuhan melawan orang itu berbeda, tidak sama. Jadi kita harus mengikuti apa yang Roh Kudus katakan. Jangan kita mau mengikuti apa yang kita mau. Ya, kita mau kalau bersaksi itu harus dia yang sudah bermimpi bahwa Tuhan Yesus datang kepada dia lewat mimpi, atau dia sudah mengalami penglihatan mengenai Tuhan Yesus. Tidak seperti itu, saudara. Itu adalah pengajaran yang keliru, ya. Jadi kita tidak boleh mengikuti pengajaran seperti itu. Karena di dalam Kisah Rasul pasal 1 ini, di situ sudah dikatakan jelas, ya, bahwa kalau Roh Kudus sudah dicurahkan ke atas kita, maka kita akan menjadi saksi Tuhan, ya. Jadi kita tidak perlu mesti tunggu mimpi dulu melihat Tuhan, atau kita tidak perlu menunggu kita mendapatkan penglihatan mengenai Tuhan Yesus. Tidak perlu, saudara, ya. Karena sekarang kesaksian begitu banyak, kesaksian tentang penglihatan Tuhan Yesus atau mimpi. Itu saya bingung, kenapa? Sedangkan saya pun diselamatkan Tuhan, Roh Kudus dicurahkan ke atas saya tidak pernah bermimpi. Tidak pernah Tuhan kasih saya mimpi melihat Dia, gitu loh. Jadi itu tidak pernah saya alami. Jadi masing-masing kita berbeda. Di mana Tuhan melawat kita itu berbeda. Tuhan selamatkan setiap orang itu berbeda. Tuhan selamatkan setiap jiwa itu berbeda, ya, dengan cara yang berbeda. Banyak cara Tuhan mau pakai untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Banyak cara, berbagai macam cara
Jadi tidak sama saudara ya, jangan kita mau harus sama dulu. Kalau dia tidak melihat mimpi berarti dia belum diselamatkan, berarti dia belum ada Roh Kudus, enggak saudara. Atau berarti dia bukan orang pilihan Tuhan. No, itu sangat keliru saudara, jangan. Kita harus ikuti apa yang kebenaran firman sudah ajarkan kita. Di sini sudah jelas, Roh Kudus dicurahkan ke atas kita menjadi saksi Tuhan. Artinya bukan karena mimpi atau karena penglihatan baru kita akan menjadi saksi Tuhan, bukan saudara. Itu saya tidak setuju dengan pengajaran seperti itu. Jadi biarlah saudara dan saya boleh belajar hari ini, yang mana Tuhan sudah mengajar lewat kebenaran firman-Nya. Ya, di mana kita harus menjadi saksi Tuhan. Ya, di saat Roh Kudus dicurahkan ke atas kita, kita akan menjadi saksi Tuhan. Jadi bukan karena orang-orang banyak berkata, kita sudah dipilih karena kita sudah bermimpi, atau enggak saudara ya, jangan seperti itu. Boleh kita berpikir lebih jauh ke depannya, jangan berpikir apa yang ada di hadapan kita, jangan, karena kita harus berpikir lebih luas. Artinya cara berpikir kita harus lebih luas ya, bukan serendah itu atau secetek itu. Jadi kita mau mengikuti ya pelajaran yang Tuhan sudah berikan pada hari ini. Ya, di saat kita menjadi saksi Tuhan, kita harus pergi dan memberitakan kabar baik. Jadikanlah semua bangsa muridku ya. Dan di situ kita harus menjalani amanat agung ya, perintah amanat agung. Jadi itu adalah perintah Tuhan. Kita harus pergi ya, jadikan semua bangsa muridku. Artinya kalau kita belum sempat pergi ke tempat yang jauh-jauh, kita bisa mencari jiwa itu atau membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan lewat sosial media ya, lewat pelayanan kita yang sederhana. Tidak perlu pelayanan yang hebat-hebat, yang sederhana saja saudara ya. Kita pakai kehidupan kita, karena kita sudah diangkat Tuhan untuk menjadi saksinya. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan ya. Jadi kita tidak perlu lagi berpikir macam-macam untuk bersaksi. Saya bingung, kalau saya mau bersaksi masa harus ditanya mesti bermimpi dulu atau melihat. No way, saya nggak setuju dengan itu. Artinya ada sesuatu yang keliru di dalam pengajaran orang itu ataupun di dalam cara dia berpikir. Jadi untuk saya tidak, karena ini ayat ini sudah jelas ya. Di atas amin. Kalau betul-betul Roh Kudus sudah dicurahkan ke atas kita, kita pasti akan menjadi saksi Tuhan ya. Karena itu Tuhan Yesus yang berkata. Jadi artinya Tuhan Yesus yang sudah menentukan ya, bukan manusia. Ya, jadi kita sebagai manusia masih banyak kekeliruan ya, karena kita tidak mengerti arti menjadi saksi sebenarnya itu harus bagaimana. Tetapi di sini sudah dikatakan jelas bahwa menjadi saksi Tuhan di saat Roh Kudus dicurahkan ke atas kita, maka kita akan menjadi saksi Tuhan ya, di Yerusalem, di Samaria, di seluruh Judea dan sampai ke ujung bumi ya. Jadi artinya kita harus menjalani ya amanat agung, perintah amanat agung kepada kita, orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah menerima pencurahan Roh Kudus ya. Jadi pencurahan Roh Kudus itu bukan artinya kita harus berbahasa roh. Memang kalau Tuhan memberikan karunia berbahasa roh ya bagus ya, artinya itu sebagai karunia ya, Tuhan memberikan kita karunia untuk berbahasa roh. Tetapi artinya bukan hanya di situ, sampai di situ ya, dicurahkan Roh Kudus itu ke atas kita bukan hanya karena kita harus berkepenuhan dengan bahasa roh, bukan saudara. Berkepenuhan dengan Roh Kudus itu banyak sekali ininya, artinya tuh banyak gitu loh. Jadi jangan kita hanya berhenti sampai di bahasa roh saja dan akhirnya bahasa roh itu dijadikan doktrin ya. Sekarang karena kita pikir kalau sudah berkepenuhan dengan Roh Kudus kita harus berbahasa roh, enggak saudara. Rasul Paulus pun sudah mengajar ya di dalam 1 Korintus 14. Di situ sudah jelas Rasul Paulus mengajar kita ya. Dia juga berbahasa roh saudara, dia lebih banyak berbahasa roh ya. Tetapi dia tidak mau memakai bahasa roh itu di depan jemaat karena dia tahu tidak akan membangun mereka ya. Bahasa roh yang tidak dimengerti oleh manusia, apalagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mereka tidak mengerti itu. Jadi kita lebih baik, Paulus berkata dia memakai 5 bahasa yang dapat dimengerti dan dapat membangun jemaat daripada dia memakai beribu-ribu kata di udara dengan bahasa roh tetapi tidak membangun jemaat, tidak membangun hati seseorang ya. Jadi kita harus
betul-betul mengerti arti bahasa roh itu harus dipakai bagaimana, dan juga itu adalah satu karunia Tuhan. Berbahasa roh artinya itu untuk membangun diri kita sendiri ya. Jadi kita harus mengerti artinya, karena Rasul Paulus sudah berkata jelas, oleh sebab itu saya pun menggunakan itu tidak sembarangan ya. Artinya kita harus memakai semua itu dengan sopan dan teratur ya. Itu maksudnya Rasul Paulus. Dan juga di situ dikatakan juga di 1 Korintus 14 bahwa ya kita harus bisa menerjemahkan bahasa roh itu ya. Karena kalau tidak ada yang mengerti, kita harus berdiam diri kalau tidak ada yang bisa menerjemahkan bahasa roh itu. Jadi saudara, dicurahkan roh, artinya Roh Kudus dicurahkan ke atas kita, itu kita akan menjadi saksi Tuhan. Itu artinya kalau Roh Kudus dicurahkan ke atas kita akan menjadi saksi Tuhan di Yerusalem, di Samaria, dan di seluruh Judea, dan sampai ke ujung bumi. Tuhan tidak berkata di saat kita dicurahkan Roh Kudus ke atas kita akan berbahasa roh. Nah, nggak ada itu memang di Kisah Para Rasul 2 ada itu Tuhan bilang waktu Tuhan curahkan Roh Kudus ke atas gereja pertama itu tuh. Tetapi jangan kita hanya sampai di situ, karena kan bisa bentrok dengan ayat-ayat yang lain gitu loh, yang sudah ada di 1 Korintus 14 ya, dan juga di dalam Kisah Rasul 1. Jadi itu semua kita harus pakai semua sama-sama. Artinya bukan kita pakai hanya satu itu dan kita mentok di situ dan itu menjadi doktrin kita. Enggak, saudara, jangan seperti itu. Kita harus betul-betul memakai semua ayat. Setiap ayat itu dipakai, jadi tidak bentrok ya. Gitu. Jadi di sini dikatakan Kisah Rasul yang pertama ya, di saat Roh Kudus dicurahkan ke atas kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan Samaria dan seluruh Judea dan sampai ke ujung bumi. Ya, titik, sampai di situ Tuhan berkata. Jadi kamu akan menjadi saksiku ya. Tuhan tidak bilang kamu harus berbahasa roh, kamu harus pergi dan berbahasa roh. Tidak seperti itu. Tidak ada Tuhan katakan di sini di ayat ini ya. Kamu sudah dicurahkan Roh Kudus, kamu akan berbahasa roh dan pergilah dan berbahasa roh di luar sana. Tidak, sudah tidak seperti itu. Jadi biarlah kita sama-sama mau menggunakan arti ya. Di saat Roh Kudus dicurahkan ke atas kita sama-sama menggunakan dengan baik ya, dan mengerti dengan baik apa artinya ya. Di saat Roh Kudus dicurahkan ke atas kita ya, kita akan menjadi saksi Tuhan ya. Bukan artinya kita harus berkepenuhan dengan bahasa roh lalu kita dan kita sampai bingung gitu, orang sampai kalau kita tidak berbahasa roh mereka pikir kita tidak ada Roh Kudus. Itu tidak seperti itu, saudara. Itu pengajaran keliru ya. Jadi jangan kita kalau sudah bahasa roh itu berarti kita sudah penuh dengan Roh Kudus. Tidak, saudara, saya tidak setuju. Jadi biarlah saudara mau belajar, karena saya pun belajar ya. Jadi kita sama-sama belajar, saudara, karena banyak ayat yang sudah membuktikan semua itu ya. Apalagi di 1 Korintus 14 itu banyak sekali mengenai bahasa roh. Itu Tuhan sudah Rasul Paulus sudah mengajar kita ya, jelas. Jadi biarlah kita sama-sama mau belajar agar tidak ada perbedaan ya di antara kita. Artinya gereja tidak membedakan satu dengan yang lain. Yang sana belum ada Roh Kudus karena dia belum berbahasa roh. Bukan seperti itu, saudara. Itu bukan pengajaran Alkitab ya. Jadi biarlah kita semua mau belajar ya, karena Rasul Paulus sudah berkata jelas, dia pun berbahasa roh, tetapi dia lebih suka memakai 5 bahasa yang bisa dimengerti dan bisa membangun jemaat ya. Jadi biar kita mau sama-sama belajar ya. Jadi artinya jadilah saksi Tuhan ya, saksi Tuhan yang betul-betul menjalani tugasnya, amanat perintah amanat agung ya. Dan pergilah jadikan semua bangsa muridku. Hanya itu yang Tuhan perintahkan kepada kita ya. Saudara, biarlah hari ini firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh membawa kita lebih berpikir lebih luas lagi, membawa kita berpikir lebih matang lagi, lebih jauh ke depan ya. Dan kita harus mengerti setiap ayat itu banyak artinya, setiap ayat banyak artinya, dan kita harus belajar. Dan di situ pun di 1 Yohanes 2 pasal yang ayat yang ke-27 situ juga dikatakan ya bahwa Roh Kudus akan mengajar kita. Jadi artinya bukan kita tidak perlu lagi sekolah Alkitab atau tidak perlu lagi hamba Tuhan mengajar. Enggak, bukan itu, saudara. Artinya kalau memang kita mau belajar, Roh Kudus tuh bisa mengajar kita. Itu sebenarnya artinya ya. Jadi karena di situ sudah dikatakan di 1 Yohanes 2
ayat yang ke-27 dikatakan di situ Roh Kudus yang akan mengajar kita. Jadi artinya kita belajar, ya, kita belajar sama-sama, dan di situ Roh Kudus akan mengajar kita, ya. Kita sama-sama memperdulikan bahwa Roh Kudus itu ada bersama dengan kita, Dia ada di dalam kita, Dia yang mengajar kita, ya, kepada seluruh kebenaran itu. Jadi kalau Roh Kudus yang mengajar itu pasti tidak ada kekeliruan di dalamnya, tidak ada, saudara. Semua hanya kebenaran, ya. Di saat kita mau mendengarkan Roh Kudus mengajar kita, ya. Oleh sebab itu kita harus peka dengan suara Roh Kudus. Kita harus lebih peka, ya, mendengarkan suara Roh Kudus agar kita semua boleh diajar oleh Roh Kudus. Amin. Baik, saudara, sampai di sini dulu, saudara, sharing firman Tuhan hari ini. Biarlah kita semua boleh belajar, ya, pada hari ini bahwa ada maksud Tuhan, rencana Tuhan. Kita harus sama-sama belajar, saudara, ya, bahwa kebenaran firman Tuhan itu harus betul-betul kita pelajari dan kita mengerti artinya, ya. Oleh sebab itu kita harus perlu pimpinan Roh Kudus, ya, agar Roh Kudus yang akan membawa pengertian, memberikan pengertian itu lebih dalam lagi ke dalam kita. Jadi jangan pikiran kita yang jalan ke sana kemari. Kadang-kadang kalau firman Tuhan lagi diberitakan, pikiran kita udah kesana kemari. Bagaimana firman Tuhan mau masuk ke dalam kita kalau pikiran kita lagi kesini kesana, ya, atau tidak memperhatikan pengajaran Tuhan pada hari itu lewat Roh Kudus. Jadi harus perhatikan, dengar, oh iya betul Tuhan. Jadi rendahkan hati di hadapan Tuhan, jangan tinggi hati, ya. Jadi supaya pengajaran Roh Kudus itu tembus ke dalam kita, ya, pada hari itu ataupun pada hari ini. Ya, hanya itu yang pesan saya yang saya bisa sampaikan, saudara. Biarlah kita semua dipenuhi dengan Roh Tuhan, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan biarlah Roh Kudus itu tetap terus menyala-nyala di dalam kita, ya. Karena Roh Kudus, kita tidak boleh padamkan Roh Kudus. Tuhan sudah berkata jangan padamkan Roh. Di saat kita memadamkan Roh, maka Roh Kudus akan pergi meninggalkan kita, ya. Jadi biarlah Roh kita tetap terus menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin. Baik, saudara, kita akan berdoa dan membawa setiap pokok doa kita kepada Tuhan agar Tuhan boleh menolong kita semua, ya, untuk menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Hamba-Mu Bapa yang penuh dengan kekurangan dan keterbatasan, Bapa, hamba-Mu yang tidak sekolah teologi yang begitu tinggi-tinggi, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, ya Bapa. Tetapi hamba sangat mengucap syukur, biarlah Tuhan sendiri Bapa yang menolong hamba-Mu. Tuhan sendiri yang menaruh setiap perkataan itu di dalam mulut hamba-Mu. Tuhan yang penuhi hamba-Mu dengan hikmat-Mu, ya Bapa, agar semua yang keluar dari dalam hamba-Mu itu datang daripada Tuhan. Bukan hikmat manusia, tetapi hikmat Tuhan yang memenuhi hamba-Mu. Terima kasih Bapa untuk hari ini, untuk penyertaan Tuhan pada hari ini, Bapa. Kami sangat mengucap syukur, Bapa, bahwa Engkau masih memberikan kami waktu dan kesempatan lagi untuk boleh datang di hadirat-Mu, untuk boleh menyembah-Mu dan memuji-Mu, untuk boleh datang mendengarkan kebenaran firman-Mu, Bapa. Kami sangat berterima kasih, Bapa, untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami di akhir zaman ini, Bapa, di waktu-waktu yang jahat ini. Kami percaya, Bapa, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang akan tetap terus menyertai kami, Bapa. Tolong kami, ya Bapa, kami perlu Engkau. Kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami perlu Engkau, ya Bapa, pimpinan-Mu, bimbingan-Mu, Bapa, di setiap langkah kami. Tolong kami, ya Bapa, kami mau serahkan terus, Bapa, setiap pokok doa kami ke dalam tangan-Mu. Serahkan juga, Bapa, Mission and Prayer House, Bapa. Tuhan, pakai rumah-Mu, pakai mission, Bapa, untuk menjangkau jiwa-jiwa lewat sosial media, Bapa. Tuhan yang menguduskan, Bapa. Tuhan yang menggenapi segala, Bapa, segala perintah-perintah Tuhan yang menggenapi setiap firman-Mu. Dan Tuhan yang meteraikan, Bapa, kebenaran firman-Mu pada hari ini, Bapa. Kami serahkan semua, Bapa, biar Tuhan yang sempurnakan, Bapa, kebaktian hari ini dan kebenaran firman-Mu, Bapa. Tuhan meteraikan. Terima kasih, Bapa, untuk hari ini, Bapa. Kami percaya, Bapa, Engkau tetap terus menyertai kami, memelihara kami, menjaga dan melindungi kami, Bapa. Kami serahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu, Bapa. Biar Tuhan yang melawat keluarga kami. Tuhan melawat setiap keluarga-keluarga.
setiap anak-anak Tuhan melawat mereka Bapa. Kami serahkan juga young generation ke dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan tolong Bapa, bawa mereka Bapa untuk datang kepadamu Bapa. Jangan biarkan mereka membuang hidup mereka dengan hal-hal yang tidak berguna Bapa. Bawa mereka untuk datang kepadamu agar Tuhan boleh pakai mereka untuk menjadi alat-alat-Mu di rumah-Mu. Kami mau serahkan juga Bapa para leader negara, pemerintah bangsa-bangsa Bapa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan yang tolong Bapa, pemimpin-pemimpin Tuhan penuhi mereka dengan hikmat Tuhan, agar mereka boleh berjalan menurut kehendak Tuhan Bapa. Kami serahkan Bapa bangsa dan negara-Mu ya Bapa. Tuhan tolong Bapa, kami hanya dapat mengandalkan Engkau, kami hanya dapat berserah kepadamu ya Tuhan. Tuhan Yesus tolong Bapa. Kami mau serahkan juga Bapa terus Bapa, setiap orang-orang yang sakit, yang diisolasi, semua yang terganggu mental Bapa, Tuhan tolong rawat mereka Bapa. Tuhan selamatkan, sembuhkan mereka Bapa. Kami juga mau serahkan Bapa, setiap pergumulan kami, beban kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ada Tuhan yang bersama dengan kami, ada Tuhan yang menolong kami, ada Tuhan yang tetap terus mempercayai kami bahwa kami tetap terus mau setia kepadamu, kami tetap terus mau setia melayani Tuhan dan setia mengasihi-Mu ya Bapa dengan sepenuh hati. Kuduskan hati dan pikiran kami ya Bapa. Tutup bungkus kami semua dengan darah-Mu, darah anak domba, dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Pagari kami semua dengan pasukan malaikat-Mu Bapa. Dimanapun kami berada, kami pergi, tempat tinggal kami serahkan semua Bapa. Tuhan pagari kami Bapa dengan pasukan malaikat-Mu. Tuhan lindungi kami ya Bapa, jagai kami. Terima kasih Bapa untuk berkat-berkat yang melimpah yang Kau sudah limpahkan kepada kami. Engkau yang selalu mencukupi segala kebutuhan kami Bapa. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang luar biasa, Engkau Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya ya Bapa. Kami hanya dapat menyerahkan situasi yang ada Bapa. Kami percaya hanya Engkau yang dapat mengendalikan Bapa dan menghentikan setiap virus, setiap COVID, setiap situasi yang ada saat ini. Hanya Engkau yang dapat menghentikan semua itu Bapa, karena Engkaulah Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya, Tuhan yang berkuasa di atas hidup kami Bapa, dan Tuhanlah yang akan berdaulat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi, tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa, seluruh hidup kami hanya di dalam tangan-Mu. Dan kami percaya ada tangan Tuhan yang memegang kami, ada tangan Tuhan yang menolong kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa hanya di dalam satu nama, yaitu nama di atas segala nama, nama-Mu yang berkuasa, nama-Mu yang kudus dan mulia, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan kekal. Kami mengucap syukur dan berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba ya Bapa, yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita akan angkat pujian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku.
haleluya. Kita akan bertemu lagi pada waktu yang akan datang. Biar kita semua mau tetap setia kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan yang dapat menolong kita. Hanya Tuhanlah yang dapat menolong saudara dan saya. Dan kita mau tetap setia melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa, segenap akal budi kita. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.